Dengar kata Asus ROG Phone, memang nggak bisa jauh dari bayangan HP gaming premium terbaik di kelasnya. Tapi ada yang berubah nih di generasi terbaru Asus ROG Phone kali ini. Karena nggak seperti biasanya, kali ini HP gaming dari Asus ini tampilannya nggak gaming-gaming banget. Walau begitu, speknya tetap sangat mumpuni dan memang performanya udah gaming banget. Untuk gaming testnya, kali ini akan kita tampilkan juga sekilas hasil rekaman layarnya. Sehingga kalian bisa ngerasain juga nih real performanya. Nggak pakai lama, yuk langsung gas ke videonya. Untuk spesifikasi, jelas HP gaming terbaru dari Asus ini udah tenagai chipset paling powerful saat ini, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X dan storage-nya bertipe UFS generasi keempat. Menggunakan layar 6,78 inch LTPO AMOLED 160Hz yang punya tingkat kecerahan mencapai 2500 nits dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Jadi kalau dilihat dari beberapa hasil benchmarknya ini aja, udah jelas skornya di atas rata-rata HP flagship terbaru saat ini. Meskipun untuk stability-nya jika di mode Extreme Stress Test memang tidak begitu stabil, namun ini masih lebih baik dibanding seri pendahulunya. Nah, lalu gimana nih real performanya saat dipakai buat menjalankan game MSD yang udah kita siapkan? Nanti akan kita selipkan juga nih hasil screen recordernya saat bermain game, sehingga kalian bisa tuh ngeliat gimana untuk kestabilan FPS-nya juga. Terus semua game yang kita coba pakai settingan rata kanan atau terbaiknya. Karena ada juga game yang untuk mendapatkan FPS tertinggi, grafisnya memang harus di rata kiri kayak PUBG Mobile. Kita mulai dengan game yang paling ringan dulu, yaitu Mobile Legends. Dan untuk settingan tentu saja udah bisa unlock settingan rata kanan. Meskipun memang nggak bisa dapetin full sepenuhnya di 120 fps, namun dengan rata-rata di atas 100 fps saja ini udah terasa smooth. Apalagi untuk full efek animasi 3D-nya bisa ditampilkan dengan maksimal dan tanpa ada masalah sama sekali. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dan kenaikan suhu panasnya mencapai 43 derajat Celcius. Selanjutnya saya tes buat mainin game baru Devil May Cry Peak of Combat. Game action adventure ini saya setting pakai settingan rata kanan juga. Dan ternyata untuk FPS-nya juga bisa mentok di 120 fps. Kualitas grafis 3D game ini memang tergolong halus dan untuk sebuah game mobile ini sih udah bagus banget. Ditambah untuk animasi saat bertarung melawan musuhnya pun bisa ditampilkan dengan baik. Dan efek slow motion-nya membuat jadi makin dramatis. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dan kenaikan suhu maksimalnya di 40 derajat Celcius. Game berikutnya adalah COD Mobile, yang untuk settingan terbaiknya mentok di grafis medium dengan FPS mode ultra. Hampir sama kayak game sebelumnya, ternyata FPS-nya pun bisa mentok di 120 fps. Untuk pengalaman bermain di mode frontline multiplayer-nya ini sih memang terasa smooth dan gak ada lag sama sekali. Touchscreen-nya juga responsif dan pastinya memang cocok buat game yang kompetitif kayak gini. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dengan kenaikan suhu panas maksimal di 42 derajat Celcius. Game selanjutnya adalah game arcade racing yaitu Asphalt 9 Legends. Yang tentunya untuk grafisnya saya rubah ke mode high quality dengan FPS di mode default di 60 fps. Untuk gameplaynya memang beneran terasa smooth dan nyaris gak ada lag sama sekali. Animasi saat mengeluarkan nitro hingga bertabrakan dengan mobil lain pun bisa ditampilkan dengan apik dan maksimal. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dengan kenaikan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Saya tes juga buat jalanin game yang support ray tracing, yaitu War Thunder Mobile. Game perang antar tank ini bisa dimainkan di mode rata kanan dengan mode 120 fps. Walaupun saat in-game dan dicoba pada mode multiplayernya, buat dapetin 80 fps saja masih terasa ngos-ngosan.
Tapi untuk kestabilannya udah termasuk oke, dan gameplaynya pun juga udah terasa optimal. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 13% dengan kenaikan suhu panas maksimal di 45 derajat Celcius. Nah, buat jalanin game PUBG Mobile, bisa dapetin settingan rata kanan di mode Ultra HDR atau Smooth Extreme Plus. Dan saat saya tes pakai settingan terbaiknya, memang beneran terasa super smooth dan nyaris nggak terasa tuh lag sama sekali. Sensor gironya jelas nggak delay, dan touchscreen-nya juga sangat responsif. Pokoknya enak banget nih kalau main game kompetitif kayak gini pakai HP ini. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu panas maksimalnya di 42 derajat Celcius. Game Genshin Impact pun saya tes pakai settingan rata kanan dengan mode 60 fps. Game yang katanya paling nyiksa HP ini pun ternyata bagi Asus ROG Phone X udah terasa geli-geli. Karena untuk kestabilan FPS-nya kini beneran stabil di 60 fps. Bisa dilihat juga dari screen recording berikut ini, beneran smooth dan gak ada lag sama sekali. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dengan kenaikan suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius. To the chase. Don't blink. Justru kalau buat jalanin game Car X Street ini nih yang bikin HP ini jadi lumayan tersiksa. Karena saat dites pakai settingan rata kanan dengan FPS di mode unlimited, ternyata buat dapetin FPS di angka 60 itu sangat mustahil. Dan malah untuk frame dropnya bisa mencapai 20an FPS. Sehingga bikin gameplaynya jadi terasa lag dan berat banget. Dan setelah dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 13% dengan kenaikan suhu panas maksimalnya di 45 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, kalau buat jalanin game populer, HP gaming ini memang bisa banget diandalkan. Tapi untuk game tertentu yang memang belum optimal dan mungkin belum stabil, HP yang punya spek dewa kayak ROG Phone X ini pun ternyata belum begitu kuat untuk menjalankan dengan optimal. Padahal saat menjalankan gaming testnya tadi, sudah saya aktifkan juga tuh X mode-nya. Jadi kalau mau lebih enak, game yang sedikit terasa berat atau kurang optimal tadi bisa dicoba pakai settingan terenaknya aja. Bisa dengan mengurangi kualitas grafisnya atau diturunkan FPS-nya. Setelah bahas bagian performa, rasanya nggak afdol ya kalau nggak bahas bagian desainnya. Yang kali ini memang hadir dengan tampilan yang mulai mainstream dan hampir sama kayak HP Android lainnya. Walaupun untuk kesan gamingnya masih cukup terasa. Namun perubahan besar seperti menggunakan layar punch hole dan menghilangkan dual firing stereo speakernya bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh. Karena saat dipakai buat ngegame, mau bagaimanapun juga dengan model speaker yang standar gini pasti bakal ketutupan oleh tangan. Namun kalau cuma buat kebutuhan multimedia atau buat dengerin musik, jelas suara speakernya masih terasa premium dan enak untuk didengarkan. Ditambah kualitas layarnya juga udah bagus dan memang udah sekelas HP flagship. Di bagian kamera, HP ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung dengan gimbal OIS serta didukung lensa ultrawide 13 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Untuk fitur perekaman videonya pun bisa merekam hingga 8K di 24 fps. Sedangkan untuk kamera depan sebesar 32 megapikselnya hanya bisa merekam di mode 1080p di 30 fps saja. Overall untuk kualitas hasil fotonya memang kalau dibandingkan dengan HP flagship beda jauh ya. Tapi kalau untuk sebuah HP gaming ini udah bagus banget. Dan untuk kebutuhan sehari-hari pun udah mencukupi.
Jika di seri pendahulunya Asus selalu membenamkan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, nampaknya untuk membuat HP ini jadi tidak terlalu berat, maka kapasitas di seri terbarunya ini sedikit dipangkas yaitu sebesar 5500 mAh. Dengan fitur fast charge 65 watt, tentunya membuat waktu pengisiannya jadi makin cepat dan ngebut nih untuk mencapai 100%. Untuk pengetesan PC Mark-nya bisa mendapatkan screen on time mencapai 10 jam 8 menit. Yang menurut saya untuk efisiensi dayanya termasuk standar sih untuk sebuah HP baru saat ini. Dan bukan HP gaming ya kalau nggak dilengkapi fitur bypass charging juga. Jadi aman nih buat yang doyan ngegame sambil di-charge. Fitur Game Genie dan Armor Crate-nya juga sangat berguna nih untuk custom pengaturan tiap game agar berjalan lebih optimal. Terus untuk fitur jack audio, air trigger, serta colokan charger di bagian samping pun masih disediakan. Jadi kalau kamu emang lagi nyari HP gaming yang desainnya nggak gaming-gaming banget, jelas Asus ROG Phone X ini jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Harganya juga sudah sesuai dengan segala fitur gaming yang didapatkan. Bonusnya masih dapat HP yang layar dan kameranya bagus, build quality-nya premium, fiturnya lengkap, serta suara speakernya yang mantap. Tapi kalau emang cari yang desainnya masih gaming banget, maka generasi sebelumnya pun masih sangat worth it untuk dibeli. Apalagi jika memang budgetnya belum sampai ke yang seri terbarunya ini. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai HP gaming terbaru dari Asus kali ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Dan buat yang mau beli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.